Indonesia. Kesenian. Keceriaan tampak pada anak-anak di kawasan perumahan Gunung Anyar Emas, Surabaya saat kami berkunjung. Mereka tengah bersiap untuk menampilkan wayang suket. Masing-masing berdandan sesuai dengan perannya. Ada yang menjadi penari remo, penyair puisi, dan pemain wayang suket. Dalam pertunjukan kali ini, mereka membawakan cerita tentang asah, asih, dan asuh dalam kehidupan. Indonesia, negaraku. Indonesia, kebangsaanku. Indonesia, tanah airku. Saudara, di Surabaya, Jawa Timur ada sebuah seni yang bernama wayang suket. Wayang yang dibuat dari rumput. Wayang suket tidak hanya sekedar pertunjukan saja, namun di balik itu semua juga dijadikan sebagai media pembelajaran nilai-nilai toleransi kepada anak-anak. Saat ini saya sudah berada di Sanggar Anak Merah Indonesia alias Samin. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana wayang suket ini bisa menularkan dan menanamkan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak. Mari ikuti saya. Wayang suket atau wayang rumput merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Wayang ini biasanya digunakan sebagai alat permainan cerita wayang kepada anak-anak. Kesenian wayang suket terus dilestarikan, salah satunya oleh Meimura, seniman ludruk asal Surabaya. Seniman yang akrab disapa Cak Mei ini sengaja memilih suket untuk dijadikan wayang. Menurut Cak Mei, suket merupakan tumbuhan yang dapat hidup dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga memiliki makna bahwa dalam jalan hidup harus berjuang, bertahan, dan penuh toleransi. Ia pun ingin nilai-nilai kebaikan tersebut dimiliki anak-anak di tengah gempuran teknologi dan informasi. Karena itu, Meimura memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpendapat dan menuangkan ide serta kreativitasnya. Bahkan, ia tidak membedakan agama dan suku saat mengajarkan wayang suket pada anak-anak. Upaya ini bertujuan agar anak-anak bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dari rumput saja kita sudah mengingatkan bahwa seharusnya kehidup itu memang harus fight. Itu bisa hidup di mana-mana. Itulah manusia. Lalu saling menghormati kepada siapapun, saling mendoakan kepada siapapun, itu di lingkungan yang terkecil maupun yang terbesar, bangsa dan negara. Jadi tonton wayang suket itu sebagaimana tontonan-tontonan yang lain yang diciptakan oleh kita, tidak hanya sebagai tontonan tapi juga bimbingan dan tatanan. Nah, kita mencoba melalui wayang suket ini mentransformasikan nilai-nilai itu pada anak-anak kita. Asah, asih, dan asuh. Jadi siapapun yang ada di sini, apapun latar belakang spiritualnya, kita harus menjadi saudara, menjadi keluarga yang saling menghormati. Alessa Zahra Putri Irwan misalnya. Sejak pertama kali Meimura mengenalkan wayang suket, ia langsung tertarik. Salah satu hal yang ia pelajari selama belajar wayang suket adalah pentingnya berbuat baik antar sesama. Jadi Najwa itu latihan duluan di sini. Aku punya teman, dia ngajak di sini latihan, tapi dia sekarang keluar. Jadi nggak ikut latihan ya? Iya. Oke. Selain diajari cara memainkan wayang sama membaca dan juga menghafal puisi, apa sih yang diajarkan? Nilai-nilai apa saja yang diajarkan ke Sasa dan juga teman-temannya Sasa melalui wayang suket, misalnya kayak nilai-nilai toleransi, gotong royong atau kayak gimana? Biasanya diajak untuk baik, terus itu aja sih aku taunya. Meimura dan anak-anak lain di perumahan Gunung Anyar Emas, Surabaya berharap dapat terus berkarya. Sebagai salah satu seni tradisi, wayang suket sepatutnya dijaga karena merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Tentunya, seniman juga ikut mengambil peran penting agar kekayaan ini sampai generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton saya, wayang suket. Sampai jumpa.
Ternyata tidak mudah ya saudara untuk mempelajari wayang suket. Butuh yang namanya percaya diri, berani, kemauan, keinginan, bahkan komitmen untuk belajar wayang yang terbuat dari rumput ini. Dan memang betul bahwa wayang suket ini ya bisa dibilang cukup efektif menjadi media pembelajaran nilai-nilai kehidupan, termasuk juga nilai toleransi kepada anak-anak. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.